Baik, selamat malam Bapak dan Ibu. Perkenalkan nama saya Putu Yasa. Saya adalah seorang guru kelas tinggi dari SD Negeri 5 yang bertempat di Banjarkawan, Mas Ubud, Gianyar, Bali tentunya ya. Oke, pada kesempatan kali ini senang sekali rasanya saya Putu Yasa bisa membuat atau melengkapi tugas-tugas yang ada di webinar Semangat Guru Belajar 2 tentunya ya. Nah, tujuan untuk pembuatan video ini tentunya untuk melengkapi tugas-tugas yang sudah disediakan ya, yang harus saya kerjakan. Yang pertama yakni untuk menjawab tiga pertanyaan tepatnya. Yang pertama mengenai uh, apa hal baru yang Anda pelajari tentang berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Yang kedua, bagaimana lembar aksi 1 membantu saya untuk berlatih berpikir kritis. Kemudian apa tips saya untuk para pengajar menerapkan berpikir kritis. Nah, baik, secara singkat saja Bapak dan Ibu ya, yang saya tangkap mengenai berpikir kritis dan penyelesaian masalah itu adalah saling keterkaitan satu dengan lainnya. Nah, tingkat berpikir kritis Anda itu dapat menentukan atau dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Nah, tingkat berpikir kritis yang baik biasanya ada step by step yang harus dilakukan. Yang pertama yakni menelusuri fakta atau opini. Nah, ternyata fakta tersebut Bapak dan Ibu ya, nah dari webinar yang sudah dijelaskan bahwasanya ada fakta yang benar, real terjadi, ada yang tidak real. Nah, kemudian ada yang namanya opini. Nah, opini yang baik itu seperti apa sih? Nah, opini yang baik itu adalah opini yang berlandaskan dengan data. Jadi ada dasar kita berbicara. Nah, jika dikaitkan dengan cara mengajar di kelas dan bagaimana cara kita mengidentifikasi kelas kita, kita harus melihat faktanya terlebih dahulu Bapak dan Ibu ya. Fakta yang terjadi di kelas kita itu seperti apa? Permasalahannya seperti apa? Lalu kita akan menyusun opini-opini untuk memperbaiki fakta-fakta atau permasalahan yang sedang terjadi di kelas kita jika dikaitkan seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya menggali informasi dengan cara bertanya terus-menerus. Nah, kenapa harus kita melakukan bertanya terus-menerus? Karena dengan bertanya terus-menerus kita akan tahu atau mungkin saja apa pertanyaan kita sebelumnya sudah cukup jelas. Itu yang pertama, apakah jawaban yang sudah kita dapatkan atau data yang kita sudah dapatkan sudah cukup banyak untuk menentukan keputusan ya yang kita ambil, mungkin dalam seperti tadi jika dikaitkan dengan proses belajar skenario pembelajaran di kelas, apakah skenario tersebut cocok ataukah tidak cocok seperti itu. Nah, kemudian mengenai yang ketiga, metakognitif. Ini menurut saya sih secara simpelnya adalah cara kita berpikir, bagaimana cara kita memandang pola pikir kita sendiri. Bahwasanya menurut saya sendiri itu kalau misalkan kita berpikir secara real, kadang-kadang kita tidak bisa berpikir secara normal ya ketika kita mendapatkan tekanan dari berbagai pihak. Nah, kita harus melihat atau berpikir dari berbagai sudut pandang sehingga kita tahu apa yang benar, apa yang salah seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan mengenai pertanyaan yang kedua. Bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih berpikir kritis. Nah, menurut saya dari lembar 1 tersebut kita ada step by step yang kita harus lakukan sehingga menuntut saya untuk melatih diri untuk berpikir kritis secara benar dan tepat tentunya. Nah, yang ketiga mengenai apa tip Anda untuk para pengajar menerapkan berpikir kritis. Nah, menurut saya adalah kita harus berhati-hati, kita harus sering-sering bertanya, seperti ada 3 hal yang tadi ya, kita harus menelusuri faktanya, opininya seperti apa, sering-sering bertanya, dan bagaimana cara kita berpikir. Nah, oke. Kemudian saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sebagai penutup untuk mengikuti pelatihan Semangat Guru Belajar 2 tentunya. Mari kita belajar dengan kurikulum merdeka, semua orang pasti bisa.